Salam saudara-saudari semua, hari ini kita melihat kitab Ayub pasal ke-6 yang disampaikan oleh Pastor Joshua. Untuk memberi semangat semua, sangatlah semarak. Jangan takut melihat kitab Ayub. Semakin sulit untuk mencernakan Alkitab, semakin ada terang, dan juga semakin sulit untuk dicernakan. Firman ini lebih lagi berbicara untuk kita. Walaupun sulit, walaupun kita tidak mengerti, jadi kita sangat mengerti dari awal fondasi kita itu kita melihat sedikit terang pun sudah sangat gembira. Pasal ke-4 dan 5 pembicaraan sahabat Ayub, Elifas. Pertama kali dia berbicara. Pasal ke-6 dan ke-7 adalah jawaban Ayub. Sangat berharap saling berpaduan, terus menjawab. Ya, memang ada jawaban, tetapi tidak saling poin dengan poin. Dan juga yang dipertegas yaitu perasaan dalam penderitaan, penghiburan, bukanlah jawaban yang nalar dan bukan dari jawaban dari teologi. Dan dalam penderitaan, penghiburan yaitu semangat, yaitu kasih, dan dalam satu rasa sehati. Tapi jawaban sahabat-sahabat Ayub bukan demikian. Yang mereka berikan seperti yang katakan kemarin, yaitu pengajaran dalam keagamaan, pengetahuan dalam agama. Kamu harus percaya pada Tuhan, kamu sangat bodoh, kamu berdosa. Sekarang semua yang kamu hadapi ini membuktikan kamu berdosa, kamu belum bertobat, cepatlah untuk bertobat. Dari segi ini kita melihat sekarang kamu dihukum oleh Allah itu baik. Seluruhnya dia tidak merasakan perasaan Ayub. Dalam penderitaan seseorang, apa yang ia perlukan? Dalam penderitaan manusia, bagaimana mencari pertolongan? Dan apa yang ia perlukan? Dan bagaimana Allah berfirman dalam penderitaan manusia, dan manusia dalam penderitaan adakah jalan keluar untuk mencari Allah? Di zaman raja-raja, mungkin itu Salomo sangat baik, sangatlah berjaya. Tetapi apakah semua rakyatnya sangat mewah? Dalam kelimpahannya ada juga yang menderita, dan dalam proses kelimpahannya juga ada sebagian orang sangat kaya. Tetapi ada juga sebagian orang mereka ditindas atau dirampas. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada juga yang memakai orang lain dan juga dipakai orang lain. Dalam masyarakat yang demikian, setiap orang bagaimana melihat dirinya sendiri. Ada sebagian orang sangat kaya, dilihatnya ada sangat menderita. Orang-orang yang di hari-harinya baik, mereka sangat tidak mengerti hari-hari orang dalam yang menderita. Seperti kita pun hari ini sama, pada hari-hari kita banyak sekali penderitaan orang lain tidak dapat merasakan. Kalau kitab
Ayub kita letakkan di zaman kita raja-raja atau di zaman Raja Salomo. Di hari-hari ada raja yang berkuasa, tetapi apakah setiap penderitaan orang dapat dimengerti? Tidak. Sesungguhnya hanya Allah. Dia yang berfirman bagi kita setiap orang. Dan di dalam keadaan yang kegelapan, Allah berfirman untuk manusia. Dan juga dalam keadaan yang sangat baik, Dia pun berfirman bagi manusia. Penderitaan orang lain, apakah kita bisa merasakannya dan kita bisa merasakan diri sendiri? Dan kamu sendiri, apakah kamu merasa orang lain dapat merasakan dirimu? Ini adalah masalah, dan dalam keadaan demikian, dalam kegelapan, Allah sesungguhnya Dia di mana? Bagaimana dapat mengerti dan percaya pada Tuhan, itu adalah kunci. Tidak ada orang yang mengerti kamu dan melihat kamu sangat buruk keadaanmu seperti Ayub. Teman-temannya juga di situ menyalahkan dia, dan bagaimana dia tetap menghadapi dan tetap menjaga akan kesalehannya. Orang menyuruh dia untuk percaya pada Tuhan. Orang mengatakan dia tidak percaya pada Tuhan. Tapi dia sangat menderita, bagaimana dia percaya pada Tuhan. Dan dia sendiri sudah merasa dia sangat percaya pada Allah, itu poin. Dan seharusnya bagaimana dia terus berjalan. Kita harus menghadapi perkara-perkara yang demikian yang tidak kita mengerti. Tapi puji Tuhan, melihat kitab Ayub, kita dapat merasakan tempat-tempat yang demikian, dan juga di dalam manusia banyak hal yang tidak mau kita hadapi, kita pun harus menghadapi. Dan juga banyak sekali peringatan, dan di pasal 6 kitab Ayub memberi tema untuk ini. Aku sungguh menderita, siapa yang dapat menolong aku? Siapa yang dapat menolong aku di dalam penderitaanku? Ini dapat dibagi dalam 2 poin atau 4 bagian kecil. Ayat 1 sampai 13 itu poin yang pertama. 1 poin pertama itu jawaban dari Ayub, respon Ayub terhadap perkataan Elifaz. Jawabannya menghadapi apa yang dikatakan Elifaz, dia menjawab dia. Kemudian di poin yang kedua 14 sampai dengan 30, ini ada 2 poin yang kecil. Itu perkataannya terhadap temannya. Di sini seperti menegur teman-temannya. Ini bukan pelan-pelan ngomong dengan suara yang kecil, tetapi ini dengan suara nyaring di dalam penderitaan, dengan seperti rauman singa. Aku pun sulit untuk bisa melakukannya. Mohon Tuhan untuk menolong aku untuk merasakan perasaan Ayub. Ayub itu sungguh nyata, dan perkataan teman-temannya itu dari segi keagamaan. Kita melihat bagaimana kebenaran Ayub dalam penderitaannya, dan akhirnya 3 sahabat ini. Masih ada 1, Elifaz,
Yang terakhir yaitu Sofar. Dia Elihu yang mengambil kesimpulan dalam perkara ini. Yang terakhir ada 4 sahabat ya. Ayub menghadapi sahabatnya. Sahabatnya sungguh sangat berharga, tetapi dalam keadaan yang demikian, pada saat semua tidak ada, kesehatan pun tidak ada, hanya tinggal nyawa saja, di situ ada 4 sahabat yang menemani dia. Yang terakhir yaitu Elihu. Mereka mengoyak pakaian mereka, pakai jubah mereka untuk menemani mereka. Mereka itu sangat berharga. Apapun sudah tidak ada, hanya tinggal sahabat-sahabatnya di dalam penderitaan. Hanya beberapa sahabat ini yang menguatkan dia. Tapi sahabat-sahabat ini sangat pada keagamaan. Dan apa yang harus diperbuat oleh Ayub? Kalau itu kamu, apa yang akan kamu perbuat? Iya, memang perkataan mereka sulit untuk didengar, tidak enak didengar. Tapi kalau aku marah sampai mengutuk mereka, teman-teman pun sudah tidak ada. Aku begitu jujur, apakah boleh? Kita manusia itu sangat rumit. Perasaan yang kamu utarakan, kamu juga harus menimbangkan keadaan dan hasil atau buahnya. Ayub pun demikian. Dalam keadaan demikian, walaupun perkataan mereka tidak benar, tapi pada saat aku mengutarakan perasaanku, mungkin mereka akan kecewa dan mereka pun akan pergi. Jadi tidak ada yang mendukung dia. Teman-teman, anak-anaknya sudah meninggal, istrinya sudah meninggalkan dia. Dia menyuruh aku untuk mengutuki Tuhan. Istri menyuruh Ayub untuk meninggalkan Allah. Hanya sahabatnya ini yang menemani Ayub sebagai pertolongan apabila aku tidak bisa bergerak atau apa yang terjadi padaku. Aku tuh perlu ada orang, satu tempat sandaran pun sudah tidak ada. Allah sepertinya jelas untuk membiarkan saya, dan sekarang teman-temanku peduli akan aku. Mereka hanya sepertinya satu-satu menjadi penolong bagiku. Apakah mereka marah sama aku hanya tetap untuk bersabar. Jangan minta permintaan yang banyak untuk mereka. Jadi pikiran kita tuh sangat rumit. Hanya untuk hasil kita tidak jujur. Tetapi Ayub tidak demikian. Dia langsung nyata perkataan yang dia utarakan dengan jujur. Dan ini sangat menolong kita di dalam penderitaan kita terhadap ajaran agama. Kamu tidak perlu banyak basa-basi. Iya, aku harus percaya pada Tuhan, aku harus percaya pada Tuhan. Kalau tidak bisa terima ya bilang aja tidak bisa terima. Kamu harus jujur. Sebab Allah melihat. Dan di antara kita di tengah-tengah sahabat kita pun, iya, dia memang menolong aku, tetapi aku tahu ada Tuhan. Pertolongan manusia itu ada batas. Allah ingin kita dengan jujur, dan juga kita pun bisa jujur. Sebab Allah itu pun jujur. Kita tidak mengerti keadaan. Ayub tidak mengerti keadaannya sendiri, dan sahabat-sahabatnya pun tidak tahu keadaannya dan berbicara sembarangan. Dan seharusnya bagaimana? Perasaanmu bisa diutarakan,
bisa berbicara jujur, tidak perlu berbohong. Yang ini yang harus kita terobosi. Dan kita melihat Ayub dia bagaimana. Kita lihat di poin pertama dalam 2 poin yang kecil ayat 1 sampai 13 ayat. Terlebih dahulu ayat 1 sampai dengan 7. Di ini ada di sini ada permintaan. Sahabatnya mengatakan dia orang yang bodoh, orang bebal. Dia menjawab poin yang ini. Poin untuk dikatakan, aku sangat menderita. Kamu mengatakan aku berdosa, aku bebal. Kalian menyebabkan aku lebih lagi menderita. Kalian datang bukan untuk menghiburku, malah menambah bebanku, membuat aku lebih menderita. Dalam 7 ayat ini kesimpulan bagiku. Lalu Ayub menjawab, hendaknya kiranya kekesalan hatiku ditimbang dengan kemalanganku, ditaruh bersama-sama di atas neraca. Maka beratnya akan melebihi pasar di laut, oleh sebab itu tergesa-gesalah perkataanku. Kalian mengatakan aku bodoh, bebal, karena aku terlalu banyak bicara dan pembicaraanku terlalu tergesa-gesa. Kiranya aku berharap kalian mengerti akan keadaanku, kesesakanku, bencana yang sedang aku hadapi, seberapa banyaknya, bagaimana beratnya kekesalan hatiku, kemalanganku sangatlah besar. Iya, memang tergesa-gesa perkataanku, aku mengaku. Kalian mengatakan aku berkata sembarangan. Iya, memang aku bisa ngomong sembarangan, sebab perkataanku tergesa-gesa. Mengapa? Sebab aku terlalu menderita. Aku sangat menderita. Mengapa sangat menderita? Karena anak panah dari Yang Maha Kuasa tertancap pada tubuhku, dan racunnya diisap oleh jiwaku. Kedahsyatan Allah seperti pasukan melawan aku. Aku tahu Allah yang menyerang aku. Yang Maha Kuasa menyerang aku. Panah racunnya menancap padaku, seperti jiwaku diisap. Itulah yang Maha Kuasa melawan aku. Kedahsyatan Allah seperti melawan aku. Bermacam sekali bencana. Aku tahu itu serangan dari Allah. Sungguh kalian berkata yang tepat. Aku sangat-sangat menderita. Allah menyerang aku. Iya. Jadi aku sangat kesal, perkataanku tergesa-gesa. Ya, sekarang aku menghadapi serangan dari Allah. Allah tidak mau aku, Allah memukul aku. Kemudian 2 ayat berikutnya kita melihat kurang mengerti. Meringkiklah keledai liar di rumput muda, atau melengah lembu dekat makanannya. Dapatkah makanan tawar yang dimakan tanpa garam? Atau apakah putih telur ada rasanya? Aku tidak sudi menjamanya. Semuanya itu makanan yang memualkan bagiku. Tiga ayat ini menggunakan perkataan di masa itu, satu perumpamaan. Saat ini kita tidak mengerti apa itu konteksnya dan menunjukkan pada apa. Dalam Alkitab pun banyak sekali yang memperdebatkan, dan bagi saya sendiri
Di situ memberikan pada temannya. Sekarang aku sangat menderita. Menderita. Allah sekarang menyerang aku. Allah demikian terhadap aku. Kalian, apa yang kalian lemparkan lagi tanpaku kepadaku, dan perkataanmu terhadap aku itu semuanya sampah. Kalau kamu memberikan perkataan yang baik bagiku, aku tidak akan keras untuk berteriak. Sebab Elifas berkata, berserulah siapa yang mendengar kamu, kepada siapa di antara orang yang kudus engkau akan berpaling. Elifas berkata, berserulah, tidak ada orang yang peduli padamu dan tidak ada seorang pun yang peduli padamu. Berteriak, berserulah, mintalah mati. Ya sungguh dia minta mati. Sebab tidak ada orang yang peduli yang berpaling padamu. Ayub menjawab, aku sungguh sangat menderita. Kalian membuat aku lebih lagi menderita. Sebab apa yang kamu lemparkan padaku bukanlah hal yang baik. Kalau itu hal yang baik, kalau keledai liar melihat ada rumput muda, keledai liar akan makan rumput, dia tidak akan meringkik. Kalau melengkungkan lembu dekat makanannya, dia akan makan makanannya. Kalau yang kau berikan padaku dapat menghibur hatiku, aku tidak akan berteriak. Kamu berikan aku makanan yang enak, aku akan terus makan. Dapatkah makanan yang tawar dimakan tanpa garam, dan apakah putih telur ada rasanya yang kamu berikan makanan itu tanpa rasa? Sudah mentah, sudah sulit untuk ditelan, tidak ada rasa. Lembu pun tidak mau makan, keledai liar pun tidak akan makan. Kamu berikan semua itu padaku, bagaimana aku bisa menelannya? Aku tidak sudi menjamahnya. Semua makanan itu memualkan bagiku. Semua perkataanmu, aku tidak sudi untuk mendengarnya. Kalian apakah temanku? Wah, Ayub, dia sudah tidak sabar. Dia menjawab sahabat-sahabatnya, dia merasa apa yang dikatakan mereka itu sangat tidak tepat. Dengan kesal menjawab, kalian demikian terhadap aku. Kalian mendorong aku ke arah mana? Kiranya terkabul permintaanku dan Allah memberi apa yang kuharapkan. Kiranya Allah berkenan meremukkan aku. Kiranya Ia melepaskan tangannya dan menghabisi nyawaku. Ayat 8 dan 13 menjawab tentang bingkai agamaan mereka. Yang di depan menjawab, menyalahkan Ayub bodoh dan berdosa. Allah demikian terhadapku, kalian pun demikian terhadap aku. Sekarang apa yang kuharap? Allah meremukkan aku, dengan tangannya sendiri menghabiskan aku. Aku lebih baik mati. Itulah yang masih merupakan hiburan bagiku, bahkan aku melompat-lompat kegirangan dan kebedian yang tak kenal belas, sebab aku tidak pernah menyangkal firman yang Maha Kudus. Aku tidak pernah menyangkal firman yang Maha Kudus. Dia
Kalian menyuruh aku untuk berharap kepada Allah, mencari Allah. Aku sudah sungguh tidak ada kekuatan. Satu-satunya kekuatanku yaitu aku tidak menyangkal firman Allah. Aku mendapatkan penghiburan. Yang akhir yang aku dapat, pada saat bermacam serangan yang dihadapi Ayub, istrinya meninggalkan dia terhadap sahabat-sahabatnya, tidak ada yang dia menjadi pegangan bagi dia. Apa yang menjadi pegangan pada Ayub? Yaitu takut akan Tuhan, berpegang pada firman Allah, yang berpegang pada imannya. Hanya itu yang ada. Ya, aku sangat menderita. Adakah orang yang menolongku? Sahabat pun tidak dapat menolongku. Yang menolongku satu-satunya yaitu iman yang ia miliki. Aku tidak meninggalkan Allah. Aku tidak pernah menyangkal firman-Nya. Saat ini aku masih tetap untuk bertahan. Ada orang para perintis atau menghadapi serangan dari pemerintah Roma, apa yang menjadi pertahanan mereka? Sekarang aku 80 tahun, sekarang kamu membunuh aku, menyuruh aku untuk menyangkalkan Tuhanku. Bertahun-tahun Tuhan tidak meninggalkan aku tidak meninggalkan dia. Bagaimana mungkin sekarang di umurku yang 80-an untuk meninggalkan dia? Aku tetap untuk bertahan. Engkau bakarlah aku. Bukulah, kalau mau bakar mati aku bakarlah. Dan inilah yang dipegang pada akhirnya. Aku tidak meninggalkan Allah. Tidak pernah. Sekarang pun tidak akan. Ini adalah penghiburan bagiku. Dalam penderitaan yang tidak pernah padam, aku tetap kegirangan. Masih ada harapan yang agar aku tetap kuat. Apa yang menjadikan kekuatan bagiku? Yaitu aku tetap bertahan pada iman kepada Allah. Tidak peduli bagaimana Allah menyerang aku. Walaupun panah Allah tertancap pada tubuhku, racunnya diisap oleh jiwaku. Seberapa banyak dulu yang aku miliki, sekarang yang bisa membuat aku untuk berjalan terus sampai sekarang yaitu iman. Kekuatan sudah tidak punya. Bagaimana kamu menyuruh aku untuk mencari, untuk menanti, bagaimana untuk menahan diri sendiri, bagaimana bersuka cita. Aku adalah manusia. Apakah kekuatan sehingga aku sanggup bertahan, dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Apakah kekuatanku seperti kekuatan batu? Apakah tubuhku dari batu? Bukankah tidak ada lagi pertolongan bagiku dan keselamatan jauh daripada aku? Sahabatku, aku juga punya darah daging. Aku adalah manusia. Aku bukan batu, aku bukan tembaga. Aku tidak punya kekuatan lagi. Adakah kamu menyuruh aku untuk terus menanti?
Adakah masa depan agar aku tetap bertahan untuk aku bersabar dengan kekuatan apa? Aku adalah manusia. Aku sudah tidak kuat. Biarkan aku mati. Yang tetap bertahan bagi ya aku tidak menyangkal firman yang Maha Kudus. Walaupun sampai di langkah yang demikian. Sebab kekuatan ini memberi dengan membuat aku sanggup bertahan. Kekuatan yang masih ada, yang lain sudah tidak ada. Yang lain tidak bisa menolong aku lagi. Kamu menyeru aku berhikmat, bergembira, melihat hukuman dari Allah. Itu bermanfaat bagiku. Apalagi yang aku harapkan pada masa depan, yang membuat aku harapan bagaimana aku bersabar untuk hari depan. Aku sudah tidak bisa melihat. Kegelapan ini, penderitaan ini membuatkan aku kehilangan hikmat. Hikmat yang kamu katakan membuat aku gembira, sukacita, yang membuat aku bagiku baik, itu aku sudah tidak dapat melihat. Dia dalamku tidak berhikmat. Semua penderitaan telah mengusir semua hikmat. Aku hanyalah manusia. Aku banyak yang pelukan. Mengapa kalian menyuruh aku? Aku tidak sanggup melakukannya. Sangat menderita. Jawaban bagi sahabatnya. Menyuruh aku untuk percaya, untuk mengadu perkara, untuk berhikmat, bersukacita. Bagaimana aku bisa bersukacita? Bagaimanapun aku pikir aku tidak masuk akal. Siapa yang bisa menolongku? Tidak. Dua jawaban di atas dan lagi dua teguran atau marah pihak lain. Ayat 14 sampai 23. Dia menegur temannya, tidak ada kasih sayang. Takut tertipu. Tidak ada kasih sayang, takut rugi. Kita lihat terus ya. Siapa menahan kasih sayang terhadap sesamanya, melalaikan takut akan Yang Maha Kuasa? Saudara-saudaraku, tidak dapat dipercaya seperti sungai, seperti dasar daripada sungai yang mengalir renyap, yang keruh karena air beku, yang di dalam salju menjadi cair, yang surut pada musim kemarau dan menjadi kering di tempatnya apabila kena panas. Berkeluk-keluk jalan arusnya, mengalir ke padang tandus lalu lenyap. Siapa yang menahan kasih sayang terhadap melalaikan takut akan Yang Maha Kuasa, itu mengatakan diri sendiri. Ayub berkata, aku demikian. Sampai sekarang aku hampir meninggalkan melalaikan, tetapi sampai saat ini aku belum. Aku tetap bersabar sampai akhirnya aku sudah tidak sanggup. Aku sudah tak sanggup lagi. Yang masih kumiliki hanya sedikit iman. Aku tetap bertahan dalam takut kepada Allah. Dan sahabatku berharap bagaimana terhadapku, seharusnya dengan kasih sayang, saudara-saudaraku. Tetapi kalian dengan
tipu terhadap aku seperti air sungai yang mengalir lenyap, yang tidak bisa dipegang, yang bisa kering, bisa beku, yang keruh karena air beku yang di dalamnya salju mencair, yang surut pada musim kemarau, yang menjadi kering di tempatnya bila kena panas. Kalian tidak jujur terhadap aku, kalian bohong. Sepertinya air sungai ketika menjadi kering. Kalau tidak kering menjadi beku, menjadi keruh, tidak ada gunanya. Seharusnya kalian dengan kasih sayang terhadapku, tetapi dengan tipu terhadap aku. Berkeluk-keluk jalan arusnya mengalir ke padang tandus lalu lenyap. Khalifah dari Tema mengamat-ngamatinya dan rombongan dari Siba mengharapkan, tetapi mereka kecewa karena keyakinan mereka. Mereka tertipu setibanya di sana. Khalifah, kalian seperti para khalifah, kafilah. Kafilah itu bagaimana? Mereka waktu meninggalkan lowongan, mereka mengamati seperti mereka tersesat. Mereka mengikuti arusan pinggir sungai untuk mencari, tetapi mereka kecewa karena tidak ditemukan di sana. Akhirnya mereka mati. Serombongan orang. Kalau saya Ayub, sekarang aku demikian. Sekarang aku menuju kematian. Khalifah dari Tema, sahabat-sahabatku, kalau kalian demikian, kamu yang ikut aku pun akan mati. Kalau kamu sahabatku, kamu mengikuti aku, kalian akan mati. Tidak ada jalan keluar. Khalifah dari Tema mengamat-ngamati. Ada lagi rombongan. Dia tidak bersama berjalan. Dia cuma mengamati, kemudian hanya mengikuti, kemudian hanya menuju jalan kematian. Dan akhirnya mereka pun tertipu. Rombongan Siba mengharapkan. Mereka mengharapkan, mereka tidak bergerak. Tetapi mereka kecewa karena keyakinan mereka. Mereka tertipu setiba di sana. Setelah mereka melihat keadaan yang demikian, mereka pun tidak bergerak. Mereka takut. Mereka tidak mau berkorban. Sekarang, demikianlah kamu sekarang bagiku. Ketika melihat yang dahsyat, takutlah kamu. Pernahkah aku berkata, berilah aku sesuatu, atau berilah aku uang suap dari hartamu, atau luputkah aku dari tangan musuh, atau tebuslah aku dari tangan orang lalim? Sungguh aku berjalan demikian, aku akan mati. Aku pun ingin mati. Sekarang kalian mengamat-ngamati. Kamu di situ cuma melihat, mengamat-ngamati. Kalian berharap, kalian takut. Kamu tidak menyertai bersama dengan aku jalan. Dengan tipu muslihat terhadapku. Kamu suruh aku jalan ini baik. Kamu tantikan Tuhan. Kamu berharap, kamu orang bodoh, kamu orang bebal, kamu harus bertobat. Kemudian di situ lipat tangan menanti mengharap. Ini apakah kasih sayang? Ini kasih sayang, itu adalah palsu. Kalian sangat takut.
Takut kalian sendiri pun akan mati. Takut kalian akan rugi. Adakah aku berkata untuk berikan aku sesuatu? Adakah aku meminta kalian untuk menolong ke? Adakah aku menyuruh aku untuk memberikan harga bagiku? Tidak. Kalian terhadapku satu kata penghiburan pun tidak ada. Aku tidak perlu uangmu, aku tidak perlu apa yang engkau lakukan kepadaku. Mengapa harus demikian terhadap aku? Satu kasih sayang pun tidak ada. Wah, sangat jelas yang dikatakan Ayub. Belum selesai lagi. Terus menegur teman-temannya. Menegur sahabatnya. Mengatakan mereka tidak adil, tidak benar. Ajarilah aku, maka aku akan diam, dan tunjukkanlah padaku dalam hal apa aku tersesat. Alangkah kokohnya kata-kata yang jujur, tetapi apakah maksud celaan dari pihakmu? Apakah kamu bermaksud mencela perkataan? Apakah perkataan orang yang putus asa dianggap angin? Kalian menyuruh aku untuk tidak banyak bicara, untuk diam, untuk tidak berseru. Sekarang kalian ajar aku. Kalian mengajar aku apakah aku diam. Kalian beritahu aku di mana aku kesalahanku. Kamu mengatakan aku punya dosa, tunjukkan padaku kesesatku. Iya, sungguh kata kalian bilang aku berkata tergesa-gesa. Memang benar, kalian sangat menderita. Sesungguhnya apa kesalahan? Tunjukkan kesalahanku. Alangkah kokohnya kata-kata yang jujur, tetapi celaanmu, apa yang kalian celahkan, kalian pun tidak jelas. Kalian berkata, aku berkata dengan sembarang, berkata terlalu banyak. Kalian berkata, perkataan seperti angin. Perkataan orang yang putus asa dianggap angin. Iya, memang aku putus asa. Kalian berkata aku berbicara sembarangan, seperti angin yang tidak bisa ditangkap. Kalian masih mencelaku, masih berkata aku tidak benar. Kalau kalian berkata tidak ada bukti, tidak ada dasar seperti angin, mengapa kalian mengatai aku ini tidak benar, itu tidak benar? Kalian salah tingkah sendiri. Bahkan atas anak yatim kamu membuang undi, dan sahabatmu kamu perlakukan seperti barang dagangan. Harus dengan perkataan di masa itu kalau sulit diartikan. Kamu ingin untuk bagi anak yatim untuk membuat satu undian, membagi undian seperti berjudian, adu nasib. Ya, sahabat kamu anggap seperti barang dagangan. Kamu ingin membela anak yatim. Pikiran saya sendiri boleh dikatakan, yaitu penderitaannya. Sahabatnya terhadap penderitaan Ayub atau terhadap Allah. Di situ mereka membuang undi, membela perkara, tetapi sebagai sahabat mereka perlakukan sebagai barang dagangan. Mereka menekan sahabat sendiri. Kamu tidak peduli padaku, kamu menjual aku untuk menghibur hatimu sendiri, untuk pengetahuan agamamu.
engkau menjualkan aku. Agama yaitu melihat hukum Taurat bingkai-bingkai, tidak peduli pada orang lain. Ayub berkata demikian, untuk pengertian dalam keagamaanmu kamu menjual sahabatmu, tidak peduli keperluanku dengan kamu menjualkan aku untuk agamamu, dan lebih lagi agamamu lebih indah, lebih murni, dan bisa diselesaikan. Kamu untuk membuang undi bagi anak yatim, tetapi kamu mengorbankan sahabat. Apa itu sahabat? Adilkah? Tetapi sekarang berpalinglah padaku, aku tidak akan berdusta di hadapanmu. Lihatlah aku tidak berbohong. Kamu beritahu aku kesalahanku, tetapi sekarang berpalinglah padaku. Berbaliklah, jangan terjadi kecurangan. Berbaliklah, aku pasti benar. Yaitu kamu harus berbalik. Jangan ada kecurangan. Saya mengundang kalian untuk berbalik. Aku pasti benar. Dalam terjemahan, aku pasti benar. Berbaliklah, aku pasti benar. Kalian berbaliklah. Sahabatku yang benar. Kalian benarkah? Kalau kalian benar, jangan berbicara demikian. Kalau kalian benar, jangan apakah ada kecurangan pada lidahku? Apakah langit-langitku tidak dapat membedakan bencana? Di dalam lidahku tidak ada kecurangan. Aku sangat jelas. Aku tidak meninggalkan Allah. Aku tetap bertahan pada firman Allah. Kalau ada kesalahan di mana aku meninggalkan Allah, beritahu aku, sahabatku yang benar. Saya mengundang kamu untuk bicara. Katakan. Hari ini ayat sampai di sini. Besok pasal ke-7 juga percakapan dari Ayub. Ayub langsung menyatakan perasaannya. Sahabatnya mencela dia. Dia mencela sahabatnya. Semua pun tidak mengerti apa itu penderitaan dan tidak mengerti peperangan di langit, dan juga tidak takut akan takutnya iblis. Tidak bisa melihat surga, tidak bisa melihat dunia roh. Tapi saudara semua, kita masih di sini. Kita melihat penderitaan Ayub. Sesungguhnya Allah memuliakan Ayub, tetapi Allah tidak bicara. Belum saatnya. Tetapi Allah tetap berkuasa. Allah menjaga Ayub agar nyawanya tetap ada. Pelindungan Allah masih tetap pada Ayub. Tetapi serangan itu datang dari mana? Yang dikatakan Ayub itu salah. Dia berkata Allah menyerang aku. Dia bilang padang racun Allah menancap padaku, tetapinya bukan. Dia di sini salah paham. Jadi di sini dia sangat menderita. Ada kalanya kita pun tidak mengerti pada Allah, jadi kita sangat menderita. Tetapi saya percaya Allah mengizinkan Ayub menderita. Ada harga dan ada makna. Tetapi selain Allah, tidak ada orang yang mengerti, termasuk dirinya sendiri dan sahabat-sahabatnya. Saya sangat menderita. Siapa yang bisa menolong aku?
Sungguh iman kepada Allah, hanya Allah. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Amin. Haleluya, mari kita menyembah Tuhan Allah kita.
Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Engkau menyertai kami. Tuhan, Engkau adalah Allah kami. Tuhan, di dalam penderitaan kami, dalam keputusan kami, kami tetap berpegang pada Engkau. Di dalam kegelapan kami, Engkaulah satu-satu Allah yang menjadi pegangan dalam hidup kami. Engkau seperti terang yang menerangi kami. Seluruhnya kami hanya percaya kepada Engkau di dalam menghadapi penderitaan. Tuhan, kami berkata kepada Engkaulah satu-satunya. Di dalam Engkau segala bencana yang aku hadapi, aku letakkan di atas timbangan yang lebih berat daripada pasir di laut. Saudara semua, mungkin saat ini kalian dalam penderitaan, baik itu lagi kesal atau dalam apapun yang kamu hadapi, kamu beritahukan penderitaan kepada Tuhan, sebab orang di sama mereka mengerti akan perasaanmu, mereka tidak tahu. Dan juga banyak mereka hanyalah dengan kata-kata yang dengan menyalahkan tentang kepercayaan keagamanmu, di mana kamu menderita, kamu tidak bisa lepas dari itu semua. Saudara semua, berilah kekesalanmu, berilah kemalangan atau penderitaanmu kepada Tuhan. Beri apa yang sedang kamu hadapkan, yang susah untuk dihadapkan, semua ini cerahkan isi hatimu kepada Tuhan, agar Tuhan mendengar di isi hatimu. Katakan perasaanmu yang sesungguhnya. Allah bisa menangani, beritahukan baik itu masa lalu atau sekarang, perasaanmu yang sesungguhnya, yang kamu tidak rela atau yang tidak ingin dihadapi, hal-hal yang tidak ingin kamu hadapi, penderitaan, kesusahan, putus asa, bisa kau curhatkan kepada Tuhan. Menangislah di hadapan Tuhan, berserulah pada Tuhan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan, Dia adalah Allah yang nyata. Kita datang di hadapan Tuhan, beritahu penderitaan yang sedang dihadapi kepada Tuhan, yang menyakitkan. Bahkan kamu tidak mendapatkan hiburan, malah mendapat disalah paham. Bahkan di situ mendapat teguran, dapat ajaran seperti Ayub. Kamu bisa, kalau sama seperti Ayub, kamu beritahukan kepada Tuhan. Allah, kita sanggup. Allah, kita sanggup. Banyak sekali kesalahpahaman, sebab kita sungguh banyak hal yang kita tidak mengerti. Mengapa bisa terjadi ini? Kita pun tidak mengerti. Kita tidak tahu. Kamu bisa beritahukan kepada Tuhan.
Perkataan orang apa yang mereka bicarakan mereka pun tidak mengerti. Seperti Ayub yang hanya dia miliki Allah, hanya yang bisa dia pegang itu Allah. Kita hanya manusia. Kita tidak tahu. Saudara semua, mari kita sujud. Di tengah-tengah kita juga ketua sel, kita pastor dan juga atau pendeta, kita juga bisa seperti Ayub, sahabatnya Ayub. Kita tidak tahu bagaimana menghadapi penderitaan, dan yang kita punya adalah agama yang menjadi pegangan kita, hukum-hukum Taurat. Kita mudah dengan kata-kata kita sendiri, bukan menghibur, tetapi malah membawa menyakitkan, sakit tambah sakit. Pada luka ditabur garam. Ada katanya perkataan kita hanya dengan penalaran. Kita datang di hadapan Allah. Mohon Tuhan untuk mengingatkan kita di masa lalu, adakah di bagian-bagian demikian kelakuan kita terhadap keluarga kita, teman-teman kita, terhadap ketua sel, terhadap anggota sel. Seharusnya kamu demikian, seharusnya kamu demikian, kamu harus kayak gini, kayak gitu. Kita pun tidak tahu, kita tidak bisa meraba perasaan orang lain, sebab kita tidak punya perasaan kita sendiri. Tuhan, mohon Engkau ampuni kami. Mohon Roh Kudus untuk mengingatkan kami. Seharusnya menjadi penghiburan, malah menjadi menyakitkan, sehingga retak hubungan, sehingga orang itu lebih lagi disakiti dan bahkan meninggalkan sel grup, meninggalkan gereja. Roh Kudus, mohon Engkau tolong kami, mengingatkan kami. Tolong kami di hadapan Engkau untuk bertobat. Mohon Engkau ampuni kesalahan kami. Pada saat kami belajar dari Ayub, pada saat kami melihat kitab Ayub, kami tahu, sungguh tahu, sujud di hadapan-Mu
yang kami ketahui hanya sedikit. Tetapi kami dengan pengetahuan kami yang sedikit membingkai Allah, menekan orang lain, menyakiti orang lain. Tuhan ampunilah kami. Kami pun banyak bingkai-bingkai ini. Kami pun tidak tahu perasaan orang lain, tidak memahami perasaan orang lain. Tuhan ampunilah kami sebagai ketua sel, staf gereja, para pastor. Kami tidak berdiri sepihak dengan anggota sel kami, tidak mengerti apa yang sedang mereka rasakan. Tuhan ampunilah kami. Ya Tuhan ampunilah kami. Bahkan kami berkorban untuk kebenaran diri sendiri, untuk kebenaran agama sendiri. Kami mengorbankan hubungan. Tuhan ampunilah kami. Hari ini celaan Ayub samaan kami pun terima. Iya, kami pun orang yang demikian. Ampunilah kami. Tolonglah kami untuk merendahkan diri. Untuk belajar mengerti. Kami hanyalah manusia. Banyak hal yang tidak kami ketahui. Yang di langit apa yang terjadi. Hanya Roh Kudus yang memberi petunjuk. Roh Kudus, Engkau berilah penglihatan bagi kami. Kita berdoa dalam bahasa roh, kita mohon Roh Kudus untuk memberikan kita pewahyuan, penglihatan, apapun yang harus kita perbuat untuk memulihkan segala itu hubungan, penderitaan, dan juga agar kita mengerti makna dari penderitaan yang sedang kita hadapi. Roh Kudus, mohon Engkau datang, beri petunjuk bagi kami, beri kami jalan keluar, beri kami harapan, beri kami jalan keluar, beri kami harapan. Hanya Engkau Allah, yang hanya pegang hanyalah Allah, firman Allah. Roh Kudus, mohon Engkau berfirman kepada kami. Roh Kudus, berbicaralah kepada kami. Hanya firman-Mu yang menghibur kami. Hanya firman-Mu memberikan terang untuk kami, memberikan kami jalan keluar, memberikan kami di dalam gelap. Kami tahu bagaimana bisa mencari jalan ini. Ada terang, ada pohon, ada jalan keluar. Roh Kudus, mohon terang-Mu untuk masuk di dalam hati kami. Roh Kudus, mohon terang-Mu ada di tengah-tengah kami, ada di tengah-tengah hubungan kami setiap orang. Roh Kudus, mohon terang-Mu menerangi kami. Roh Kudus, jamalah kami. Baik yang perlu dihibur atau yang perlu untuk menghibur orang lain, yang menghibur orang lain, kami perlu tuntunan dari Roh Kudus untuk
merasakan perasaan orang lain. Semua perasaan yang tersumbat, yang mohon Roh Kudusan Engkau sekarang Engkau teroboskan, bukan hanya mengenal Allah, lebih lagi dalam perasaan, dalam lebih lagi mengenal Allah. Perasaan terbuka dengan lancar. Bukan hanya dalam penalaran perasaan. Pada saat kami melihat perasaan orang lain, kami mengerti perasaan Allah dan perasaan sesama. Tuhan, Engkau dapat merasakan dengan yang berkelimpahan. Tuhan, mohon Engkau tolong kami. Tolonglah kami untuk memulihkan perasaan kami, untuk merasakan kepekaan kami, perasaan kami. Tuhan, kami berterima kasih. Mohon Roh Kudus untuk menjamah kami untuk mempelajarkan, untuk memulihkan kami baik perasaan terhadap diri sendiri dengan sesama, terhadap Allah. Saling ada hubungan, saling terkait, agar hubungan kami dapat merasa ke Tuhan. Kami berterima kasih. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua. Terkait dengan Allah, lancar dengan Allah. Allah menjamah yang menyakitkanmu. Kita bisa kesusahan yang lagi kita hadapi, kita serahkan kepada Allah. Kesusahan kita, Allah sanggup menghadapi. Allah sanggup menghadapi, Dia sanggup. Allah tidak akan marah kepadamu. Kita mengarah kepada Allah, kita dengan jujur dan juga harus lurus. Jangan membengkok-bengkok. Jangan rusak. Kita jangan benar tapi juga ada bengkok. Bukan marah terhadap emosi, tetapi sungguh-sungguh menghadapi. Jangan berpura-pura. Mohon Tuhan untuk menolongmu. Dengan Allah sungguh-sungguh lebih dalam lagi terhubung. Bahkan di dalam pada saat yang menyakitkanmu bisa terkait dengan Allah. Kiranya Allah menjamahmu. Dan juga kiranya engkau juga bisa menjamah Allah. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Berikan damai sejahtera bagimu, memberkatimu, beri kamu kasih karunia di saat dunia ini masih tetap terkait dengan Allah, tidak meninggalkan Allah. Kiranya tetap saleh, jujur, takut akan
Allah, menjauhkan segala kejahatan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Puji Tuhan, kita sampai di sini renungan pagi. Tuhan Yesus memberkati.